Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferti Winda, bidan ahli pertama dari Puskesmas Karangmanunggal sebagai host pada hari ini. Sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang cantik, Dr. Aditya Maharani. Halo dokter. Halo Ferti, halo Sobat Begesa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Aditya Maharani. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Karangmanunggal, Kecamatan Selat Penubukan. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat pastinya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Senang sekali pagi hari ini kita akan berbincang mengenai masalah kesehatan waspada bahaya hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi yang sangat mengganggu bagi kesehatan manusia. Di era sekarang ini hipertensi tidak hanya menyerang lanjut usia atau orang tua, tetapi usia muda seperti kita ini juga terserang hipertensi. Sebenarnya hipertensi itu sendiri apa, dokter? Iya, jadi memang makin kesini angka prevalensi hipertensi itu juga memang semakin tinggi ya. Jadi memang berdasarkan data, hipertensi itu sendiri menduduki posisi tertinggi sebagai faktor risiko penyebab kecacatan dan kematian tertinggi di Indonesia. Jadi memang hipertensi sendiri definisinya adalah kondisi di mana tekanan darah seseorang melebihi normal. Nah, jadi tekanan darah yang biasa kita ukur sehari-hari itu ada dua ya. Jadi tekanan darah bagian atas yang kita sebut tekanan darah sistolik dan tekanan darah bagian bawah atau tekanan darah diastolik. Jadi tekanan darah sistolik itu merupakan tekanan pada saat jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Sedangkan tekanan darah diastolik merupakan tekanan pada saat jantung selesai memompahkan darah atau pada saat jantung berrelaksasi. Nah, berdasarkan Joint National Committee atau yang biasa kita singkat JNC, yang terakhir itu ada JNC 8, dikatakan seseorang hipertensi jika tekanan darahnya melebihi 140/90 mm mersa. Jadi dapat disimpulkan sobat Begesa, hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah itu melebihi angka 140/90 mm mersa. Apa yang bisa membedakan seseorang yang benar-benar hipertensi dengan orang yang memang tensinya tiba-tiba tinggi? Jadi memang ada beberapa pasien ya yang mengalami hipertensi karena mungkin takut atau cemas seperti itu. Nah, makanya untuk mendiagnosa hipertensi sendiri itu ada beberapa kriteria yang harus kita lakukan. Jadi jika ada pasien datang periksa tensinya, itu tidak langsung kita tensi ya. Misalnya pasien datang dari parkiran jalan, tiba-tiba datang langsung kita tensi, jadi tidak seperti itu. Jadi memang pasien harus dilakukan pengukuran dalam kondisi rileks atau tenang. Jadi sebelumnya pasien harus kita suruh duduk dulu minimal 5 menit sebelum dilakukan pengukuran tensi agar dia tenang dulu. Lalu kita tanyakan riwayat-riwayat sebelum dia datang, apakah dia sudah mengkonsumsi kopi, apakah sebelumnya mengkonsumsi obat-obatan, ataukah sebelumnya habis berolahraga atau habis bekerja berat, karena itu akan mempengaruhi hasil yang akan kita dapatkan. Nah, untuk pemeriksaan tensi sendiri biasanya kita menggunakan alat tensimeter yang namanya. Jadi pasiennya kita suruh duduk dengan posisi lengan setinggi jantung. Nah, jadi untuk mengukurnya handset kita taruh di lengan pasien dan kita lihat apakah ada yang menghalangi. Jadi bila pasien menggunakan jaket harus kita suruh lepas terlebih dahulu atau menggunakan pakaian tebal harus kita gulung agar tidak mengganggu hasil. Biar hasilnya akurat, dokter ya. Nah, untuk pemeriksaannya juga sebelum mendapatkan hasil biasa kita akan lakukan 2-3 kali pemeriksaan. Ya, jadi setelah kita lakukan 2 atau 3 kali pemeriksaan, jika memang hasil yang kita dapatkan tensinya memang tinggi, baru bisa kita katakan hipertensi. Jadi ketika pasien datang ke pemeriksaan kesehatan, tidak serta-merta pasien langsung diperiksa tekanan darahnya. Pasien disuruh istirahat terlebih dahulu, juga dilakukan pengecekan minimal 2-3 kali ya dokter. Setelah itu pemeriksaan itu harus sesuai dengan SOP-nya mungkin dokter ya. Oke, kita lanjut. Faktor risiko apa saja yang menyebabkan hipertensi? Ya, jadi kalau untuk faktor resikonya itu ada 2 macam ya. Ada faktor-faktor resiko yang memang tidak bisa diubah atau tidak bisa dimodifikasi, dan ada faktor-faktor resiko yang bisa diubah. Nah, kalau untuk faktor resiko yang tidak bisa diubah itu yang pertama ada faktor usia. Nah, jadi kalau semakin tua usia akan meningkatkan resiko hipertensi lebih tinggi, biasanya lebih dari 60 tahun.
Kenapa? Karena semakin tua seseorang itu elastisitas pembuluh darahnya juga berkurang, jadi pembuluh darahnya semakin kaku. Itu yang akan menyebabkan tensinya tinggi. Lalu yang kedua, gender atau jenis kelamin. Jenis kelamin sendiri sebenarnya prevalensinya bisa saja sama antara laki-laki dan perempuan. Bedanya kalau untuk laki-laki itu usia-usia muda itu lebih banyak pada laki-laki, karena faktor risikonya karena mungkin gaya hidupnya ya, kebiasaan merokok, alkohol seperti itu. Kalau pada perempuan itu resikonya lebih tinggi meningkat jika perempuan itu sudah menopause. Ya, karena kalau pada perempuan itu ada suatu hormon namanya estrogen ya, itu fungsinya untuk melindungi pembuluh darah supaya tidak kaku seperti itu ya. Jadi kalau misalnya menopause itu akan berkurang hormonnya, jadi akan mempengaruhi juga seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu ada satu lagi genetik ya. Kalau genetik itu keturunan ya. Jadi kalau keturunan biasanya orang-orang yang punya orang tua atau kakek neneknya hipertensi, biasanya anak-anaknya akan terkena 2 kali lipat terkena hipertensi juga. Faktor resikonya lebih meningkat. Nah, kalau untuk faktor-faktor yang bisa dimodifikasi itu ya gaya hidup, lifestyle gitu. Jadi kita harus biasanya aktivitas fisik yang kurang, terus pola makan yang tidak sehat, banyak stres, lalu konsumsi alkohol, rokok, itu akan mempengaruhi terjadinya hipertensi. Oke, bagus sekali Sobat Begesa penjelasan dari Dokter Aditi ya. Jadi faktor risiko hipertensi itu ada 2 ya dok. Ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Selanjutnya, tadi kan dilihat tuh hipertensi merupakan salah satu penyebabnya itu faktor genetik. Bisakah mencegah hipertensi pada anak yang orang tuanya sudah mengalami hipertensi terlebih dahulu? Ya, jadi kalau untuk mencegah hipertensi pada pasien-pasien genetik ya yang punya keturunan, itu bisa saja, bisa kita cegah, yaitu dengan modifikasi gaya hidup. Jadi lifestyle-nya harus bagus gitu ya. Jadi memang asupan makanan yang mengandung garam harus dikurangin, pola makan yang sehat, seimbang, gizinya cukup. Lalu olahraganya juga bagus seperti itu, dan harus rajin kontrol ya, cek darah secara rutin gitu kan, karena memang dia punya faktor risiko lebih tinggi. Nah, kalau seperti itu harus cek biar lebih dini, biar tahu kan kalau memang sudah dicek, jadi ada kita waspada dan aware terhadap dia. Berarti bisa saja dicegah ya dokter, walaupun dia mempunyai keturunan hipertensi. Oke, selanjutnya gejala-gejala hipertensi sendiri itu seperti apa? Nah, kalau untuk gejala-gejala hipertensi sendiri sebetulnya tidak jelas, karena hipertensi sendiri sebenarnya memang tanpa gejala. Nah, karena hipertensi dijuluki dengan the silent killer, ya, pembunuh secara diam-diam. Jadi memang banyak pasien-pasien yang tidak merasa kenapa-kenapa ya, dia merasa sehat, terlihat sehat, baik-baik saja, tidak merasa pusing atau apa. Tiba-tiba dia iseng-iseng misalnya cek ke apotik atau lagi jalan-jalan ke mall, kan sekarang ada ya cek pengukuran darah, atau dia berobat dengan penyakit tertentu misalnya batuk pilek, dia tensi, ternyata tensinya tinggi gitu. Dan kadang dia juga denial, saya nggak kenapa-kenapa nih kok tinggi, kenapa gitu, apa alatnya error, kadang kan kita udah sesuai SOP tadi ya. Nah, ini harus diwaspadai karena memang gejala hipertensi akan muncul pada saat sudah menimbulkan komplikasi ke organ-organ yang lain. Jadi bisa saja kalau komplikasinya sudah menyerang ke otak, bisa sakit kepala tadi, bisa pusing. Kalau ada juga kayak seperti gangguan stroke ringan misalnya kebas-kebas. Kalau pada mata pandangan kabur, untuk jantung bisa berdebar-debar, cemas, gelisah seperti itu. Oke, berarti gejala hipertensi itu akan lebih nyata jika telah mengalami komplikasi seperti itu ya dokter. Oke, Ferti ingatkan kepada teman-teman akan ada souvenir, 2 buah souvenir menarik bagi pertanyaan yang bagus. Oke, Sobat Begesa, saya ingatkan juga jika ada Sobat Begesa yang ingin mengajukan pertanyaan, bila ingin mengajukan pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Kita lanjut lagi dokter. Oke. Nah, katanya sih hipertensi itu sendiri ada primer dan sekunder. Itu seperti kondisinya bagaimana dokter? Ya, jadi hipertensi berdasarkan penyebabnya itu ada 2 ya. Ya. Tadi ada hipertensi primer kita sebut.
hipertensi esensial dan hipertensi sekunder atau hipertensi non esensial. Jadi kalau untuk hipertensi primer itu hipertensi yang berdiri sendiri, jadi dia tidak disebabkan oleh penyakit yang lain. Nah ini paling banyak kita temukan pada masyarakat 90% hipertensi esensial, biasanya karena pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, kalau yang untuk hipertensi sekunder itu biasanya hipertensinya disebabkan karena ada penyakit yang lain sebelumnya. Jadi sebelum dia hipertensi memang ada penyakit lain, misalnya pasien ini menderita penyakit ginjal atau penyakit tiroid seperti gangguan hormon. Nah, karena penyakit inilah bisa menimbulkan hipertensinya. Oke, jadi hipertensi primer itu benar-benar hipertensi yang diderita dokter ya. Sedangkan yang sekunder itu sendiri ada penyakit sebelumnya yang kemudian mempengaruhi si hipertensi tadi. Oke. Nah, lanjut lagi ke primer dan sekunder tadi dokter. Apakah terapi untuk hipertensi primer dan sekunder itu berbeda? Jadi kalau untuk terapi kedua hipertensi ini jelas berbeda ya, karena memang kalau untuk hipertensi primer itu kita terapi sesuai protap atau tata laksana hipertensi ya, seperti itu. Dan kalau untuk hipertensi sekunder itu kita harus menterapi penyakit yang menyebabkannya. Jadi kita terapi dulu penyakit yang dideritanya dulu. Misalnya dia penyakit ginjal, kita obati ginjalnya, fungsi ginjalnya kita bagusin. Kalau misalnya dia penyakit tiroid, hormonnya kita baguskan dulu. Nah, jika memang penyakitnya sudah teratasi, biasanya hipertensinya juga akan menghilang. Oke, berarti terapinya jelas berbeda ya sobat Begesa antara hipertensi primer dan sekunder. Untuk yang sekunder itu kita obati dulu penyakit awalnya ya dok. Selanjutnya dokter, apakah hipertensi ini termasuk penyakit kronis atau penyakit akut? Ya, jadi berdasarkan definisi tadi ya, kalau untuk hipertensi itu merupakan penyakit yang terjadi secara bertahap dan lama ya, berproses gitu. Jadi memang kita bilangnya penyakit kronis ya, bukan penyakit akut. Kalau akut itu kan terjadi secara mendadak atau tiba-tiba. Nah, kalau hipertensi dia penyakit yang terjadi dalam kurun waktu yang lama. Penyakit kronis. Jelas, berarti hipertensi merupakan penyakit kronis. Penyakit kronis itu jangka panjang ya dok. Jadi apakah hipertensi ini bisa sembuh dok? Jadi kalau untuk penyakit hipertensi sendiri ini salah satu penyakit yang bukan disembuhkan ya, tetapi bisa kita kontrol atau kita kendalikan. Karena penyakit hipertensi ini berbeda dengan penyakit infeksi. Kalau penyakit infeksi kita obati infeksinya sembuh, itu bisa kita sembuhkan. Tetapi kalau hipertensi dia penyakit degeneratif. Jadi memang bisa kita kontrol dan kita kendalikan dengan obat-obatan dan modifikasi gaya hidup. Berarti penyakit hipertensi ini bukan kategori yang disembuhkan, tetapi dikendalikan atau dikontrol ya dok. Oke, selanjutnya cara mencegah hipertensi itu sendiri dok, apa? Kalau untuk pencegahan hipertensi itu ada banyak ya sebenarnya. Yang salah satunya ya dengan lifestyle kita harus bagus. Yang pertama kali harus kita lakukan itu cek kesehatan secara rutin dan berkala. Kita harus tahu dulu nih kondisi badan kita. Jadi kita harus tahu dulu tensi kita. Kalau memang kita cek medical check up ya, biasanya tiap bulan kalau bisa kita rajin kontrol tekanan darah kita. Kalau memang sudah mendekati tinggi 130 atau 140 kita harus mulai waspada. Jadi itu yang kedua dengan pola makan. Ya, kalau pola makan itu makanan-makanan yang mengandung asupan garam yang tinggi harus kita kurangi. Jadi makanan yang mengandung garam itu maksimal dalam sehari 1 sendok teh. 1 sendok teh. Ya, itu untuk 1 hari ya. 1 hari. Jadi harus 1 sendok teh. Sedikit banget ya. Nah itu tidak hanya yang asin-asin ya. Jadi untuk garam itu kan kandungannya natrium dan klorida. Jadi natrium itu tidak hanya ada di garam dapur atau apa, itu banyak juga di bahan makanan atau bahan pengawet makanan. Misalnya seperti pengembang kue, bahan-bahan makanan kaleng itu banyak mengandung natrium. Ya salah satunya misalnya kecap manis, itu ya rasanya manis tapi natriumnya tinggi. Ya saus tomat, saus sambal itu juga mengandung natrium tinggi. Jadi selain memang membatasi garam yang sedikit tadi, juga makanan-makanan yang mengandung natrium tinggi juga harus kita batasi. Yang kedua itu
gula. Iya. Kandungan kadar gula juga harus kita batasin. Itu maksimal 4 sendok makan per hari. Per hari, ya. Karena jika asupan gula tinggi bisa menyebabkan penyakit diabetes ya, itu juga akan saling berkolaborasi tuh antara diabetes dan hipertensi, makin memperburuk kondisi. Lalu yang ketiga, lemak. Kalau untuk lemak juga jangan terlalu banyak lemak yang harus kita konsumsi, karena juga akan meningkatkan kadar kolesterol darah yang akan meningkatkan juga hipertensi itu sendiri. Lalu itu untuk makanan ya. Yang ketiga itu ada gaya hidup yang lain, itu olahraga. Nah, jadi kalau untuk olahraga kita harus minimal 30 menit per hari. Nah, bisa olahraga jalan atau jalan cepat, lari-lari kecil seperti itu. Nah, kalau untuk intensitasnya bisa 5-7 kali per minggu. Terus kita harus kurangi rokok, kurangi alkohol, lalu istirahat cukup, tidur yang cukup. Jadi kalau untuk tidur yang cukup ini harus cukup kualitas dan cukup kuantitas. Ya, jadi harus nyenyak dan memang harus 8 jam per hari kalau bisa. Lalu kelola juga stres. Untuk mencegah ini, anjuran dari Kemenkes itu ada singkatan namanya cerdik. Jadi kalau cerdik itu C-nya cek kesehatan secara rutin dan berkala, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, olahraga tadi ya, I-nya istirahat cukup, tidur yang cukup, H-nya kelola stres. Oke, berarti bisa hipertensi itu dicegah. Dan tips yang menarik ialah mencegah hipertensi dengan cara cerdik, seperti yang Dokter Ade bilang tadi, Sobat Begesa. Oke, Ferti ingatkan lagi bagi Sobat Begesa yang ingin mengajukan pertanyaan bisa disematkan atau diketik di kolom komentar. Juga bagi pertanyaan yang terbaik akan ada 2 souvenir menarik dari Dinas Kesehatan. Sepertinya ada pertanyaan nih, Dok. Ini dari Bapak Robert. Pertanyaannya, mengapa usia muda juga banyak menderita hipertensi? Seperti yang kita bahas di awal tadi, Dok. Iya. Terima kasih Pak Robert, pertanyaannya bagus banget. Jadi saat ini memang hipertensi sudah banyak ditemukan pada usia-usia muda. Oke. Kenapa? Karena faktor resiko tadi, gaya hidup yang tidak sehat seperti itu. Nah, apalagi kemarin ya kondisi COVID, pandemi, jadi banyak orang-orang kerja dari rumah, WFH, jadi semuanya dikerjakan di rumah, kurang gerak, kurang olahraga juga, di depan laptop. Jadi di depan laptop pasti kalau kerja sambil ngemil ya, ngemil keripik, ngemil apa yang nggak sehat lah intinya seperti itu. Lalu ditambah dengan merokok juga, mungkin alkohol juga, jadi akan menambah semakin meningkatnya hipertensi pada orang yang usia muda. Oke, banyak sekali faktornya terutama di gaya hidupnya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Gunawan_69. Idealnya untuk pasien hipertensi, cek tekanan darah itu dengan jangka waktu yang berapa lama? Jadi kalau untuk pasien-pasien hipertensi itu minimal harus ngecek tekanan darahnya 1 bulan sekali. 1 bulan saat sekali. kontrol ya. Jadi pasien-pasien harus mengecek tekanan darahnya ke petugas kesehatan seperti itu. Nah, kalau untuk di puskesmas sendiri ya, puskesmas kita ya, puskesmas Karangmanunggal ya, kita ada satu inovasi kartu yang namanya tuh Kaliber. Ya, Menarik sekali, Kaliber. Apa itu? Ya, Kaliber itu kartu kendali berobat. Jadi biasanya kalau ada pasien hipertensi datang, itu kita akan berikan kartu Kaliber. Di situ nanti akan tertulis tanggal dia kontrol kembali kapan, obat-obatan apa saja yang kita berikan seperti itu. Jadi itu untuk fungsinya mengingatkan pasien kapan dia harus kontrol kembali supaya pasien itu patuh, kontrol dan konsumsi obat secara teratur. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk pasien-pasien hipertensi harus rajin kontrol ya untuk mengeceknya. Nah, kalaupun ada faktor resiko yang lebih banyak, misalnya pasien hipertensi itu juga punya diabetes atau kadar kolesterolnya juga dia tinggi. Nah, itu kan lebih faktor resikonya lebih banyak ya. Nah, itu harus lebih sering juga kontrol ya. Tidak hanya 1 bulan, mungkin setiap minggu ya bisa. Itu kalau di puskesmas ada posyandu lansia ya, sama PTM itu bisa kita manfaatkan. Atau kalaupun memang pasien mempunyai alat tensimeter digital ya, sendiri itu kan sekarang udah bisa dibeli di mana-mana, dan
dan pastinya sudah dikalibrasi, itu bisa dilakukan setiap hari pun di rumah bisa. Bisa 2 kali sehari pada saat pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Bagus sekali sobat Begesa, seperti yang kata dokter Ade bilang, cek tekanan darah itu minimalnya di 1 bulan sekali ya dok. Tetapi jika ada alat tensi sendiri nggak masalah, mau 1 hari itu 2 kali kita cek tekanan darah tetap oke. Menarik juga di puskesmas Karangmanunggal itu ada kaliber ya dok. Jadi pasien hipertensi itu lebih terarah dan teratur, ada kartu kontrol untuk minum obat. Nah sobat Begesa, kurang apa lagi diperhatikan pasien hipertensi itu ya dok ya. Oke, kita lanjut lagi dokter. Ini ada pertanyaan dari Riawan. Mengkonsumsi obat setiap hari pada pasien hipertensi itu aman nggak sih? Ya, jadi mengkonsumsi obat setiap hari pada pasien hipertensi tentunya aman ya. Tentunya. Karena obat-obatan yang sudah diberikan pasien kepada pasien itu pasti akan melalui pertimbangan dokter. Memang sudah dipertimbangkan oleh dokternya dan pastinya aman untuk pasiennya seperti itu. Jadi malahan kalau pasien-pasien yang tidak mengkonsumsi obat secara rutin atau menstop obatnya secara sendiri, tidak dengan resep, tidak dengan panduan dari dokter, itu yang akan berbahaya karena akan menimbulkan komplikasi, akan banyak menimbulkan tekanan darah yang tidak, malah akan lebih tinggi lagi dan tidak terkontrol seperti itu. Jadi jika memang hipertensi harus sesuai dengan anjuran dokter untuk mengkonsumsi obatnya dilanjutkan atau malah harus diturunkan dosisnya sampai dihentikan. Benar sekali, berarti minum obat setiap hari itu aman asal sesuai petunjuk dari dokter. Seperti itu dokter ya. Oke, dilanjutkan lagi pertanyaan dari Mbak Santi. Obat-obat yang dikonsumsi oleh penderita hipertensi itu ada yang generik dan paten. Apakah ada perbedaan antara generik dan paten itu? Ya, terima kasih Santi, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi untuk obat-obatan hipertensi sendiri banyak, memang ada yang paten dan ada yang generik. Yang kita harus lihat itu sebenarnya zat aktif di dalam obat itu sendiri ya. Nah, jadi jika obat generik itu zat aktifnya A dan obat patennya kita lihat lagi juga zat aktifnya juga A, nah itu akan sama saja. Jadi khasiat dan fungsinya akan sama saja, tidak ada bedanya. Nah, yang mungkin yang berbeda ya itu tadi harganya ya, ekonomis yang generik akan sedikit mahal yang paten. Intinya tidak ada perbedaan jika zat yang ada di dalam obat tersebut sama. Yang membedakan hanyalah generik lebih ekonomis dibanding paten, seperti itu. Lanjut satu lagi pertanyaan dari Ibu Citra. Jika penderita hipertensi tekanan darahnya sudah normal, tapi kembali kambuh dan harus minum obatnya 2 kali dari dosis biasanya, apakah itu benar? Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini tidak selalu ya, tidak selalu seperti itu. Jadi kalau pasien yang sudah lama tidak kontrol, kita harus lihat lagi pada saat pasien datang, kita lihat dulu tensinya seperti apa. Kalau jika memang tensinya melebihi yang biasanya, malah lebih tinggi dari dosis biasanya, itu memang harus kita lebihkan lagi dosisnya, kita tinggikan, bisa dengan kombinasi 1 sampai 2 atau 3 kombinasi obat sekaligus. Nah, tetapi jika memang pada saat kita tensinya sudah bagus, mendekati normal, dan kita tanyakan gaya hidup dan pola makannya sudah bagus, nah itu bisa saja nanti perlahan-lahan akan kita turunkan dosisnya atau bahkan kita stop obatnya. Ini masih tergantung dengan kondisi pasien terakhir ya dokter. Jika kita periksa kondisi tekanan darahnya meningkat, ya otomatis dosisnya kita tingkatkan, seperti itu ya dokter. Oke, sepertinya belum ada lagi pertanyaan. Kita jeda terlebih dahulu kan ada sobat Begesa, ada sahabat kami yang akan mempromosikan produk dari Banyuasin maupun dari puskesmasnya kepada Kak Mona dan Adi, yang diserahkan. Oke, terima kasih Kak Mona dan Adi yang sudah mempromosikan produk dari Banyuasin maupun puskesmas. Selanjutnya kita lanjut lagi tanya jawab mengenai waspada bahaya hipertensi. Ini dok, ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Teta. Apakah penderita hipertensi itu harus minum obat seumur-hidup? Terima kasih Pak Teta. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan pasien ya, biasanya seperti ini. Jadi memang pasien-pasien hipertensi itu minum obatnya seumur hidup itu tergantung ya. Nah, karena harus kita lihat lagi selama pasiennya kontrol, kita lihat tensinya, nanti kita lihat lagi dosisnya. Bisa saja kalau memang pasien-pasiennya
sudah minum obat secara teratur, tetapi potensinya tidak turun-turun selama kita kontrol tiap bulan, itu bisa saja obatnya akan terus diteruskan sampai dia seumur hidup, itu mungkin bisa saja. Tetapi ada juga pasien-pasien yang jika memang tensinya bagus, ya bisa saja sewaktu-waktu kita bisa turunkan sampai kita stop sesuai anjuran dokter. Berarti pertanyaannya nih, jawabannya nggak mesti seumur hidup ya dokter. Kembali kepada keadaan Kita lihat pasien. lagi Iya. Kondisi pasien dari tekanan darahnya. Selanjutnya, ini masalah penderita hipertensi yang minum obat tadi kan sudah ya. Sekarang komplikasi apa saja nih yang bisa terjadi pada penderita hipertensi? Jadi untuk kalau komplikasi hipertensi ini banyak banget ya, kita harus waspada. Hipertensi sendiri kan tadi merupakan faktor resiko penyebab tertinggi ya kecacatan dan kematian di Indonesia. Jadi yang paling banyak disebabkan itu adalah stroke dan serangan jantung. Jadi bahaya banget. Jadi kalau untuk stroke, jika 6 jam saja tidak kita tangani, stroke itu akan menyebabkan kecacatan yang total. Dan itu juga bisa menyebabkan kematian kalau memang sudah ada desakan di batang otak. Lalu kalau untuk jantung, serangan jantung itu kalau 2 jam saja tidak kita tangani, itu juga bisa akan menyebabkan otot-otot jantung mati dan itu bisa menyerang atau menyebabkan kematian mendadak pada pasien. Dan itu sangat waspada kita ya, karena sangat berbahaya banget. Nah selain jantung dan stroke itu ada banyak banget. Kalau untuk mata dia bisa sampai menyebabkan kebutaan. Untuk ginjal dia bisa menyebabkan gagal ginjal kronik namanya yang akan berakhir nanti bisa sampai cuci darah seperti itu. Dan penyakit-penyakit yang lain yang sangat berbahaya pastinya. Berarti sobat berdesak seperti yang kata dokter Ari bilang sangat berbahaya komplikasi hipertensi ini ya dok. Saya saja ngeri ya dok. Selanjutnya kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Tiara dokter. Hipertensi dalam kehamilan itu seperti apa? Nah masuk kita kehamilan ini juga dokter. Silakan dok. Ya, jadi kalau untuk hipertensi kehamilan ini ada banyak ya, ada macam-macam, harus kita tanyakan dulu ke pasiennya. Jadi apakah memang sebelum hamil dia telah menderita hipertensi atau memang pada saat hamil baru dia menderita hipertensi, atau sampai berlanjut juga ada yang sesudah hamil, sudah melahirkan masih juga hipertensinya tinggi. Jadi harus kita bedakan terlebih dahulu. Nah, memang kalau pada kehamilan hipertensi ini akan sangat berbahaya karena dia akan melibatkan 2 nyawa ibu dan bayinya. Pada kondisi tertentu, kalau hipertensi pada kehamilan bisa menyebabkan ibunya bisa kejang-kejang sampai koma, parah ya. Jadi kalau untuk bayinya itu bisa menyebabkan gawat janin sampai ke kematian, bahaya seperti itu. Jadi memang kalau pada kehamilan ada hipertensi, kita harus mengkonsultasikannya lebih lanjut ke dokter kandungannya supaya bisa lebih diperhatikan. Benar sekali, berarti kehamilan itu jika menderita hipertensi itu banyak macamnya dokter ya. Dalam kehamilan itu ada yang sebelum, ada yang saat hamil, bahkan sudah hamil juga bisa menderita hipertensi. Oke, kita lanjut lagi. Ini pertanyaan masih berkaitan sepertinya dokter dari Enda. Apakah ibu hamil tetap mengkonsumsi obat darah tinggi selama kehamilannya jika sebelum hamil dia sudah menderita? Terima kasih Enda, pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau pasien-pasien yang menderita darah tinggi sebelum hamil dan pada saat hamil, apakah obatnya masih diteruskan ya? Nah kalau ini biasanya harus kita cek dulu ya untuk pasien seperti ini. Kita memang pada saat hamil tensinya juga makin tinggi, itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu obat-obatan apa saja yang dia makan sebelum hamil, apakah obat itu aman atau tidak untuk kehamilannya. Jadi harus diobati memang kalau untuk hipertensi pada kehamilan, tapi harus dikonsultasikan ke dokter kandungannya. Obat-obatan Berarti bisa saja tetap meminum obat dok, asal dikonsultasikan kepada dokter kandungan seperti itu ya dokter. Oke, diingatkan lagi kepada sobat Begesa, akan ada 2 souvenir yang menarik bagi sobat Begesa yang pertanyaannya juga menarik seperti itu. Kita lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Ibu Maisaro. Apakah ada kasus hipertensi pada anak? Tadi ibu hamil, sekarang anak, silakan dokter. ya. Jadi kalau untuk pada anak-anak itu sama saja seperti kita orang dewasa. Jadi ada hipertensi esensial dan hipertensi non esensial, primer sekunder tadi ya. Jadi kalau pada anak-anak, tetapi paling banyak ditemukan itu hipertensi yang sekunder. Jadi hipertensinya disebabkan
disebabkan karena penyakit yang lain sebelumnya, misalnya penyakit bawaannya dari lahir mungkin ya, mungkin ada infeksi ginjal atau ada apa namanya kanker ginjal atau tumor ginjal, itu juga bisa menyebabkan hipertensi pada anak-anak. Berarti sama saja dengan dewasa. Pada anak juga hipertensi merupakan hipertensi primer dan sekunder ya dokter. Oke, pertanyaan lanjut dari Ibu Fatmawati. Ketika mau menopause, perempuan akan mengalami hipertensi. Nah, hipertensi tersebut akan menetap atau bisa hilang sesaat. Oke, jadi kalau untuk pada wanita ya, tadi sudah kita jelaskan yang tadi juga, kalau resikonya akan meningkat jika pada saat menopause, karena tidak adanya hormon estrogen di dalam tubuhnya. Nah, kalau sebelum menopause itu ada fase yang namanya premenopause. Jadi ada keadaan sebelum menopause beralih ke akan menopause. Jadi kondisi-kondisi hormon dalam tubuh tuh terganggu. Jadi memang bisa saja tensinya meningkat atau banyak yang pusing, emosional juga, emosi tidak terkontrol seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu biasanya kita akan lihat dalam setahun dalam masa itu. Kalau sudah 1 tahun dalam masa menopause itu nanti kita cek masih ada tensinya tinggi, keluhan pusing sudah mulai muncul, nah itu harus kita terapi karena mungkin itu memang hipertensi yang menetap. Jadi kita tetap mengontrolnya, sobat berdesak. Apakah dia menjadi menopause menetap atau hilang sesaat? Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Ani. Nah, konsumsi makanan seperti apa dokter yang dapat menurunkan hipertensi? Bagus banget pertanyaannya ya. Ini tips untuk mencegah hipertensi untuk pola makan. Jadi konsumsi makanan seperti apa? Tadi kan mengandung asupan garam yang sedikit ya, nah, kurang kan. Jadi kalau untuk pasien-pasien hipertensi itu paling cocok seperti vegetarian ya, banyak sayur-sayuran, banyak mengandung buah dan sayur yang berserat tinggi seperti itu. Nah, kalau untuk daging-dagingan itu sih boleh-boleh saja asal yang mengandung lemak sedikit. Tentunya misalnya kalau pengen makan ayam ya jangan sama kulitnya, dagingnya saja. Kalau memang pengen makan daging merah, misalnya pengen makan rendang gitu ya, cara pengolahannya juga harus bagus gitu ya. Terus jangan yang mengandung banyak lemak, dipilih daging yang banyak dagingnya, jangan lemaknya gitu. Sayur-sayuran, buah. Kalau untuk kacang-kacangan dan polong-polongan juga bagus ya. Kalau untuk rempah-rempah itu jahe, kapulaga, kayu manis itu bisa menurunkan tensi. Oke, sobat besar, benar sekali kata dokter Ade. Konsumsi makanan itu bisa saja hipertensi itu mengkonsumsi daging ya dok. Tapi dipilih dagingnya dan cara pengolahannya. Tetap bisa makan dong. Asal dibatasi. Oke nih dok. Jadi kan ada yang orang tuh suka marah-marah. Dok. Katanya, jangan marah-marah. Nanti kamu darah tinggi. Sebenarnya itu mitos atau fakta dok? Ini bisa dikatakan fakta, ya, karena memang salah satu faktor resiko hipertensi tadi stres. Ya. Kan kalau kita emosi, kita marah-marah itu kan stres akan meningkat ya. Jadi kalau dalam tubuh manusia itu kalau kita terjadi stres yang berkepanjangan itu akan meningkatkan aktivasi saraf simpatis namanya gitu. Nah, kalau sudah aktivasi saraf simpatis bisa menyebabkan jantung berdebar-debar, jadi jantung memompa lebih cepat dan itu akan berakhir tensinya juga akan meningkat. Jadi itu benar sih. Jadi ada benarnya kalau marah-marah itu bisa naik darah ya dok, bisa darah tinggi. Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dokter. Mungkin bincang-bincang kita sampai di sini. Jadi kesimpulannya ialah penyakit hipertensi ini sangat berbahaya dikarenakan tanpa gejala dan menimbulkan komplikasi yang bisa menyebabkan kecacatan dan kematian terbanyak di Indonesia. Maka dari itu penderita hipertensi diwajibkan untuk cek tekanan darah secara rutin dan berkala di tenaga kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi sobat bergesah. Senang sekali bisa menemani kalian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.